ada yang bertanya kepada saya tentang bagaimana praktek menyembah hawa nafsu. Jadi ini bagian dari kemusyrikan juga, karena menyembah selain Allah. Jadi menyembah selain Allah itu beraneka ragam. Jadi ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah rembulan, ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah berhala atau batu. Nah, ini ada sekelompok orang yang menyembah hawa nafsu. Ya, kalau saya bilang bukan sekelompok, tapi ya kebanyakan manusia, terutama manusia sekarang, itu nyembah hawa nafsu. Kebanyakan loh ya. Nah, ini kita ambilkan di tafsir Ibnu Katsir, surat Al-Furqan ayat 44. Afara'aita manittakhadha ilahahu hawahu afa anta takunu alaihim wakilah. Bagaimana pendapatmu, wahai Muhammad, tentang orang yang mengambil sesembahannya hawa nafsu, artinya dia menyembah hawa nafsunya. Afa anta takunu alaihi wakilah, apakah kamu menjadi orang yang menanggung mereka, ya, afa anta takunu alaihi wakilah? Jawabnya ya tidak. Nah, ini menurut Ibnu Abbas, qala Ibnu Abbas kana rajulu fil jahiliyah ya budu al-hajar al-abyad zamana. Jadi ada di masa jahiliyah dulu orang yang menyembah batu yang putih, yang menurut dia bagus. Nah, terus dia jalan-jalan lagi, terus melihat batu yang lebih bagus. Lah diambil, dibawa pulang, batu yang lama dibuang. Nah, gitu, tidak disembah lagi. Dan seterusnya. Nanti jalan-jalan lagi kemana ada batu yang lebih bagus, dibawa pulang, batu yang lama dibuang. Nah, ini yang tersurat dari Ibnu Abbas seperti itu. Jadi orang nyembah batu, lalu suatu saat dia lihat batu yang lebih baik, yang lama dibuang, ganti nyembah yang kedua itu. Nanti suatu saat nemu lagi batu yang lebih baik, batu yang sebelumnya dibuang. Yang tersirat di sini adalah secara lahiriah orang ini menyembah batu secara lahiriah, tapi secara batiniahnya dia menyembah hawa nafsu. Penjelasannya begini, kalau dia secara lahir batin nyembah batu, dia akan konsisten nyembah batu tersebut. Dia tidak akan peduli dengan batu yang lain yang lebih baik. Itu kalau dia lahir batin menyembah suatu batu. Yang disembah ya itu terus. Walaupun ada batu yang lebih
baik dia tidak peduli. Itu kalau nyembah batunya lahir batin. Lah kalau nyembah batu lahir batin lah itu baru bisa dipastikan itu penyembah batu. Jadi bukan penyembah hawa nafsu. Tapi berhubung dia terpengaruh saat melihat batu yang dianggap lebih baik, batu yang lama dibuang. Nah, itu membuktikan bahwa dia sebenarnya tidak menyembah batu, tapi menyembah hawa nafsu. Nanti ada batu yang lebih baik lagi, yang lama dibuang, nyembah yang baru. Nah itu secara lahiriah memang menyembah batu, tapi aslinya secara batiniah dia menyembah hawa nafsu. Lah, kalau dikiaskan di zaman sekarang, ya banyak, contohnya banyak. Secara lahiriah menyembah Allah, tapi secara batinnya menyembah hawa nafsu. Ya, kelihatannya menyembah Allah, tapi aslinya dia menyembah hawa nafsu. Ya, contohnya yang dilakukan orang-orang ahli kitab itu. Nabi Muhammad kan juga ditegur, wala ini tabak ta'ahwa ahum mimba dima ja'aka minal ilm. Nah, gitu kan. Jadi umpama kamu mengikuti hawa nafsu mereka setelah kamu kedatangan ilmu, kan gitu. Jadi ahli kitab itu ya terlihat menyembah Allah, tapi sebenarnya menyembah hawa nafsu. Kalau nyembah Allah betul, harusnya aturannya enak apa ndak enak, menyenangkan atau tidak menyenangkan, ya istiqomah menjalankan perintahnya itu. Tapi berhubung aslinya menyembah hawa nafsu, ya gitu. Kalau aturannya Allah cocok dengan keinginannya, cocok dengan kepentingannya, dijalankan. Nah, nanti kalau perintahnya Allah, aturannya Allah tidak sesuai dengan keinginannya, kepentingannya, tidak dijalankan, tidak dikerjakan. Nah itu kelihatannya nyembah Allah secara lahiriah, ya, tapi aslinya nyembah hawa nafsu. Itulah ini yang perlu diperhatikan oleh kita yang mengaku agamanya Islam itu. Bener ndak yang kita sembah itu Allah? Jangan-jangan kita nyembah hawa nafsu. Itu loh. Ya. Kalau kita betul-betul menyembah Allah harusnya istiqomah. Harusnya istiqomah. Aturannya apa? Ya, perintahnya apa dilaksanakan, larangannya apa ya ditinggalkan. Sudah. Nah, tapi kalau kita masih pilih-pilih peraturan, kalau seneng ya dilaksanakan, kalau tidak seneng ya tidak dilaksanakan. Nah, itu berarti kita tidak sepenuhnya nyembah Allah itu. Kita ternyata masih nyembah hawa nafsu. Itu ya. Yes, contohnya banyak. Jadi kita harus hati-hati, jangan sampai kelihatannya nyembah Allah, tapi ternyata nyembah selain Allah.